Salam adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Jumpa lagi kita adik-adik dalam program Renungan Harian Sekolah Minggu Gereja Kristus Teluk Batung. Adik-adik apa kabarnya hari ini? Contoh Bram berharap semuanya sehat-sehat ya. Adik-adik, kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk belajar merenungkan firman Tuhan sebelum melakukan semua aktivitas di hari ini. Kita doa dulu ya sebelum kita renungan bareng. Yuk kita doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dimiliki dan memiliki Tuhan. Seperti Engkau yang mengasihi kami sejak kami masih kecil. Terima kasih karena ada firman-Mu yang akan terus menuntun kehidupan kami. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami dapat memahami juga dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita bersyukur karena pembelajaran firman Tuhan sudah sampai dalam kitab Ester nih adik-adik. Kita sudah sampai dalam kitab Ester pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat ke-18. Nah, adik-adik, dalam kitab Ester pasal 2 ini, khususnya ayat 1 sampai dengan ayat ke-18, ini menceritakan tentang bagaimana Ester diangkat menjadi ratu adik-adik. Nah, siapa yang tahu? Ayo, background atau latar belakangnya Ester. Nah, adik-adik, Ester ini ternyata adalah seorang yatim piatu. Dia itu sudah tidak punya papa dan mama. Dia hanya diangkat atau dipelihara oleh pamannya, yaitu Mordekai adik-adik. Tetapi luar biasa cara Tuhan, sehingga apa? Walaupun Ester ini seorang yatim piatu, tidak punya papa mama, tapi dia menjadi ratu adik-adik. Luar biasa. Nah adik-adik, mungkin ada di antara adik-adik yang sedih karena mungkin adik-adik merasa adik-adik itu bukanlah siapa-siapa. Tapi adik-adik, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan yang kita sembah tidak memandang siapa kita adik-adik. Kalau Dia sudah berkehendak, apapun keadaan kita, Tuhan bisa pakai kita menjadi orang yang hebat seperti halnya Ester. Nah, kita melihat adik-adik, ayat 7 dituliskan begini. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu atau Ester tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Nah, adik-adik, jadi Ester itu tidak punya papa mama lagi, tapi dipelihara oleh pamannya. Nah, satu ketika nih, waktu diadakan sayembara atau pemilihan untuk menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti, Ester menjadi salah satu perempuan yang dipilih. Nah, memang sih Ester, Alkitab mencatat bahwa Ester itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Tetapi sebenarnya bukan cuma karena cantik Ester diangkat menjadi ratu adik-adik. Tapi karena apa adik-adik? Ester itu berkepribadian atau berkarakter yang baik. Nah ayat 15 dituliskan begini adik-adik. Ketika Ester anak Abihail yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai sida-sida raja penjaga perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Jadi adik-adik, ceritanya begini loh. Sebelum Ester masuk menghadap raja, sudah masuk terlebih dulu gadis-gadis lain yang cantik-cantik adik-adik. Tapi waktu gadis-gadis itu masuk, mereka meminta kepada meminta sesuatu atau meminta perhiasan untuk mempercantik diri menghadap raja. Sedangkan Ester tidak. Ester hanya tampil apa adanya. Yang Ester bawa hanyalah karakter yang lembut, kepribadian yang baik, dan itu yang menjadi satu nilai plus untuk Ester. Sehingga apa? Ayat 17 bilang begini, maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia atau Ester beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga
Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat Ester menjadi ratu ganti wasti. Wah, luar biasa adik-adik. Ester yang hanya seorang yatim piatu, karena dia itu seorang yang lembut, seorang yang baik, seorang yang apa adanya, berkarakter yang baik, sehingga Ester menjadi orang yang dianggap penting. Dan Ester diangkat sebagai ratu menggantikan Ratu Wasti. Nah, adik-adik dari sini kita belajar pelajaran pertama yang dapat kita belajar bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan punya banyak cara memelihara umatnya. Karena adik-adik tahu enggak? Salah satu langkah awal Tuhan memelihara orang-orang Yahudi adalah dengan pengangkatan Ester menjadi ratu. Karena nanti kita pelajari di pasal-pasal selanjutnya, karena Ester menjadi ratu, pendamping Raja Ahasweros, maka nanti Tuhan memakai Ester untuk berbicara dengan Raja Ahasweros, sehingga orang-orang Yahudi yang tadinya mau dihukum, akhirnya tidak jadi dihukum. Jadi pelajaran rohani pertama, kita melihat cara Tuhan memelihara umatnya begitu kreatif tanpa diduga-duga. Yang kedua, kita belajar adik-adik untuk menjadi orang yang hebat itu tidak hanya dibutuhkan ketampanan atau kecantikan, melainkan harus punya karakter yang baik, karakter yang telah diubahkan oleh dan untuk Kristus. Artinya orang karakter yang telah diubahkan oleh Kristus dan untuk Kristus adik-adik. Yaitu karakter yang baik, karakter yang benar, karakter yang memuliakan Tuhan. Dan contoh Bram berharap kiranya semua adik-adik mau untuk hidup menyenangkan Tuhan dengan karakter yang telah diubahkan oleh dan untuk Kristus. Taat sama orang tua, rajin belajar, rajin membaca firman, dan rajin menolong sesama, mengasihi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Inilah menjadi perenungan kita hari ini adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami dapat belajar firman Tuhan hari ini. Tolonglah kami untuk dapat melakukan firman-Mu, memiliki karakter yang baik untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikian adik-adik renungan hari ini. Sampai jumpa ya dalam seri renungan selanjutnya. Selamat beraktivitas, jadi berkat selalu ya. Salam.